Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Hermanto dari kelas TID yang akan dengan DKD Jam Terakhir 151. Jadi saya sudah mendemokan bagaimana gameplay dari gamenya dan sekarang saya akan menjelaskan kode di balik game yang saya buat ini. Yang pertama di paling atas ini tuh ada import, pygame, SES dan juga random, yang dimana ini untuk inisiasi saja impor. Lalu untuk inisialisasi pygame mixer ini untuk audionya, di mana 44100 ini adalah hertznya yang bisa, lalu ada 16 bit, lalu untuk ini bisa masuk stereo, lalu ini adalah 512 adalah buffernya, lalu ini untuk menginisialisasi gamenya, dan mixer init ini untuk menginisialisasi audionya. Lalu ada screen, dimana ini adalah nanti ketika gamenya di run dia akan full screen, lalu width, height, dan screen gate size ini untuk mengambil resolusi dari layar yang saya gunakan, dan untuk clock ini untuk mengatur jalan FPS-nya gamenya. Lalu untuk ini adalah inisialisasi warna RGB yang akan saya gunakan untuk beberapa aset di bawah. Lalu untuk di sini ada dua metode, yaitu metode load high score, di mana dia waktu gamenya dimulai dia akan mengload dulu ada atau enggaknya sebuah file high score. Jadi dia akan nge-save high score-nya, di mana ada di bawahnya ini save high score, di mana dia akan menulis high score tertinggi kita berapa, lalu di load dulu ketika gamenya dimulai. Lalu di sini ada saya memasukkan load untuk aset-asetnya, di mana ada beberapa aset, dan di sini di bawahnya ini untuk membuat ukurannya, yang dimana ya ini untuk ukuran ininya, ukuran dari Naruto-nya, makanannya, dan juga Madaranya. Sedangkan untuk yang dua paling bawah ini adalah background dari gamenya, ini background waktu gameplay, dan ini background di depan. Lalu di sini juga ada musik ketika dimainkan musiknya ketika gamenya dimulai, dan ada juga sound effect-nya. Dan ini untuk pengatur audionya, ini volumenya. Nah, masuk ke ini inisialisasi, di mana selnya dari 50, di mana kan Naruto dan Madara dan makanan tadi 50 pixel dalam satu gridnya, sehingga ya satu gridnya 50. Lalu untuk membagi ada berapa row dan kolom dalam satu layar itu dibagi dengan sel. Lalu untuk FPS-nya, lalu move every, jadi pergerakan Naruto-nya bagaimana, untuk nyawa Madara dan Naruto-nya, dan invisible time ini adalah dimana Naruto-nya ketika mati nanti dia ada beberapa waktu untuk tidak bisa di-hit, yaitu selama 3 detik, dimana kan ini FPS-nya 15, lalu invisible duration-nya 45, dimana 15 kali 3 detik yaitu 45 frame. Lalu masuk ke kelas Naruto-nya, dimana Naruto di sini kelas Naruto adalah kelas yang membangun Naruto-nya sendiri. Lalu pertama ada konstruktor, dimana Naruto-nya self dot Naruto-nya langsung menerima posisi X dan Y, dimana self X dan self Y ini adalah kepala Naruto-nya. Lalu bodinya dia akan kurang lebih ada 3 segmen, dimana X itu kepala, ini adalah badan, main cell ini badan, lalu main 2 kali cell ini adalah ekornya, dimana tadi kan ketika di run emang awalnya Naruto spawn sudah ada 3. Lalu self DX dan DY ini untuk pergerakan Naruto-nya, dimana ketika spawn dia otomatis langsung bergerak ke kanan. Lalu untuk self next DX DY ini, next ini adalah pergerakan selanjutnya, yang dimana kalau kita masuk ke move ini, dimana self next DX DY dia akan masuk ke self DX DY, dimana ya ini akan ngeloop aja terus, yang dimana di bawahnya kepalanya sendiri dia akan menerima pergerakan maju self DX ini, jadi ya kurang lebih akan maju-maju terus pergerakannya. Lalu untuk metode self direction ini, set direction ini adalah, jadi dia tidak bisa berputar 180 derajat. Jadi kalau misalnya dia bergerak ke kanan, dia nggak bisa ke kiri. Jadi dia harus naik atau turun. Dia nggak bisa balik 180 derajat. Nah, untuk body insert ini, jadi ketika tadi kan ada 3 ekor, badan, dan kepala. Jadi ketika kepalanya maju, badan maju, ekor yang paling belakang tadi itu di pop di sini. Lalu untuk draw ini memasukkan gambar ke set ke asetnya tadi, masukkan asetnya. Untuk grow ini adalah pertumbuhan. Jadi ketika Naruto-nya memakan, dia akan menambah 1 bodinya bertambah 1. Lalu hit wall dan hit self ini adalah ketika dia ngehit frame paling ujung dia akan mati, dan ketika dia ngehit dirinya sendiri dia akan mati. Lalu yang berikutnya kita masuk ke kelas Madara, ya, dimana ini adalah kelas turunan dari Naruto sendiri, karena ini adalah memang karakter yang
sama, tapi memiliki karakteristik yang berbeda aja, tapi kurang lebihnya sama. Nah, di sini konstruktornya dia akan menerima posisi X juga, lalu dia akan memiliki objek yang sama di dalamnya, parameter yang sama, dimana ya dia akan bergerak ke kanan ketika spawn, dan bergeraknya juga sama aja kayak Naruto tadi, dimana dia juga ketika di build pertama dia akan memiliki ekor, badan, dan juga kepala. Self timer ini adalah untuk menyimpan ketika nanti ini kan Madaranya auto move ya, dijalankan oleh bot. Nah, botnya ini bergerak ke arah makanannya. Draw, dia akan menggambar, masukkan gambar aset tadi, lalu GoFood. Di sini adalah metode untuk Madaranya selalu bergerak menuju mendekati arah makanannya. Jadi bisa dibilang Madaranya ini akan mengcover makanannya, bahkan dia akan bisa makan. Di mana HXY ini adalah lokasi kepalanya, lalu kandidat ini adalah pergerakan menuju makanannya, lalu untuk 4D ini adalah pergerakan selain yang ada di kandidat, jadi dia akan bergerak banyak lah. Lalu DYDX ini untuk kandidat ini juga sama kayak Naruto tadi, dia tidak bisa berputar 180 derajat. Lalu ini juga yang selain kandidat tadi. Dan auto move ini dia akan mengambil metode GoFood tadi, yang dimana dia akan bergerak mendekati. Jika ya dimasukkan ke auto move, dimana dia akan bergerak random, tapi randomnya dia akan mendekati makanannya. Mana nih self timernya tadi kan 0, lalu dia di sini akan bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1 terus. Dan ketika di modulus 5 hasilnya 0, yaitu habis, dia bagi 5, dia akan selalu mendekati makanannya itu. Dan dimana ya kurang lebih sama sih pergerakannya kayak Naruto tadi. Dan selanjutnya masuk ke kelas food, dimana ini adalah makanan yang akan bisa dimakan untuk menambah skor dan juga panjang dari Naruto dan juga Madaranya, dimana dia akan spawn di tempat yang dimana tidak ada badan Naruto-nya, nggak ada badan Madaranya. Dan sedangkan tadi kan Madaranya bisa mati dan nggak spawn lagi, jadi di sini di set ketika Madaranya mati ya dia bisa di tempat selain ada yang udah ada Madaranya gitu, dan dia akan ditempatkan random saja dimanapun itu selama nggak ada badan Naruto-nya di sana. Lalu service ini adalah untuk memasukkan gambar aset. Lalu kita masuk ke udah di luar kelas tadi, kita akan masuk ke metode spawn Madaranya, di mana Madara ini spawnnya akan random, akan tetapi dia tidak boleh berada di tempat ada badannya Naruto di situ, jadi nggak langsung nabrak lah Naruto-nya. Jadi dia harus random, tapi tidak boleh ada tidak di dalam body Naruto-nya, jadi dia menghindari body Naruto-nya. Lalu untuk reset game, ketika kita sudah mati, untuk mereset kita akan kembalikan semua ini tadi ke awal, dan dimana ke inisiasi awal ini dia akan kembali ke situ semua. Lalu untuk kan ketika gamenya sudah selesai tadi, ada game over handle, dimana di sini inisiasi false dulu karena dia akan berguna di bawah-bawah nanti. Lalu lagu setnya tadi ya lagunya beda kan tadi, itu dimulai, lalu BGM-nya di stop, lalu di reset. Jadi nanti ketika di reset gamenya dia akan mengulang dari awal. Inisiasi pertama kali saat gamenya dibuka ya. Lalu ada memasukkan fontnya di telepon, nah menu fontnya. Jadi fontnya saya menggunakan font yang agak berbau Naruto di sini. Jadi ya cukup nyambung sama temanya. Lalu overlay ini jadi untuk menumpuk backgroundnya nanti yang akan berfungsi untuk jadi dia akan full black gitu, dan jadi kecerahannya juga disetting di sini. Jadi ya ketika dijalankan tadi juga waktu di pause di sini ada BGM load, di mana dia akan memutar lagu BGM tadi, lalu skor. Di sini skornya berawal dari 0 karena kan memang baru mulai, lalu dia akan mengload untuk high score, dia akan mengload dari file high score tadi. Lalu di sini diinisialisasi terlebih dahulu awal dari gamenya, yaitu game over, handle-nya false karena emang belum game over. Lalu ketika masuk kita akan di menu, jadi game state-nya di menu, lalu pause dan mute-nya akan false karena kita belum mute dan belum pause. Lalu untuk confirm-nya masih 0 karena frame-nya kan masih belum jalan, gamenya masih belum jalan, jadi masih 0.
di sini gamenya dimulai, loopingnya di mana runningnya true, di running gamenya true. Lalu ketika running, di sini dia akan different type questionnya kalau keluar lalu dipencet. Nah, kalau dia ada di menu yang di mana tadi kan awal gamenya tadi dia ada di menu, dimana kalau dipencet escape dia akan keluar yaitu running false. Sedangkan kalau dia dipencet space dia akan memanggil fungsi reset game, yaitu bisa dibilang dimulailah gamenya dan juga masuki game state-nya memasuki playing. Dimana jika dia memasuki fase playing dia akan bisa digerakkan menggunakan key arrow up, down, left, dan right atau menggunakan WASD juga bisa. Dan juga menggunakan P untuk pause dan escape untuk keluar. Jadi ya selama gamenya berjalan dia bisa langsung keluar aja karena langsung running false dan bisa langsung di pause. Di sini pause sama dengan not pause itu jadi ketika dia lagi di pause dipencet P lagi dia bisa langsung ke not pause. Lalu M untuk mute semua audionya yang ada di gamenya. Lalu ketika gamenya sudah selesai atau alias Naruto-nya udah mati, itu di sini adalah game state game over, dimana kalau tadi kan mencet R untuk mereset untuk bermain lagi. Jadi ketika mencet R dia akan masuk ke game state playing lagi, dimana dia akan ngeloop ke sini lagi. Sedangkan kalau dia pencet B atau back, dia akan backnya di stop dan diulang dari awal. Atau bisa langsung escape untuk keluar dari gamenya. Di sini jika gamenya playing atau enggak pause, dia akan frame-nya kan tadi 0 di sini waktu diinisialisasi. Ketika gamenya dimulai dia akan bertambah 1 terus. Dimana ketika frame-nya bisa dibagi oleh tadi move every kan 0,5 yang dimana dia akan misalkan 0, Naruto-nya bisa bergerak dan juga begitu pun juga Madara bisa bergerak auto menuju food. Dimana di sini Naruto dan Madaranya makan itu masih salah. Lalu di sini ketika Naruto-nya makan dia akan bertambah dan skornya bertambah, dan ketika memang skornya sudah setiap skor bertambah 5 dia akan bertambah cepat dan FPS-nya pun akan bertambah di mana maksimal FPS-nya menjadi 60. Dan kalau musiknya lalu ada sound effect di mana kalau makan ada efek audio sound effect makan dan juga kaki bunsin tadi. Lalu Madaranya juga kalau dia masih hidup dan dia makan dia akan bertambah panjang dan dia akan nge-spawn makanannya lagi. Jadi makanan itu akan terus spawn terus-terusan. Dan diubah jadi ketika sudah selesai makan diubah jadi 8-nya jadi true. Lalu di sini ada invincible timer, yaitu kalau lebih dari 0 invincible timernya jadi dikurangin jadi kurangin terus. Karena kan ya tadi invincible timernya kan 0, sedangkan invincible timernya kalau misal dia di respawn dia akan menjadi 3, dimana dia akan dikurangi terus jadi 1. Nah dimana di sini adalah Naruto hit. Jadi ketika dia nge-hit wall atau dirinya sendiri atau Madara, dia akan atau invisible timernya 0 dia akan nge-hit. Nah kalau Naruto hit dan belum game over, nyawanya akan berkurang 1. Dan audio efek sound effect makanan kuncinya tadi akan di stop. Lalu kalau nyawanya udah kurang dari 0, maka game overnya akan true dan game state berubah menjadi game over, dimana high score-nya dimana kalau skornya lebih dari high score otomatis jadi high score, kalau enggak ya udah nggak bersalah. Lalu BGM-nya tadi dia mengambil fade out lalu di play lagu sedihnya. Kalau Naruto-nya nggak ngehit dia akan tetap berjalan terus, mana timernya adalah duration-nya gitu. Lalu untuk Madaranya juga begitu, kalau dia masih memiliki nyawa dia akan terus nge-spawn. Kalau nyawanya udah habis yang dimana nggak lebih dari 0 yaitu 0, dia akan menghilang, selesai saja gitu. Lalu di sini untuk overlay gamenya, background gamenya di mana Konoha, dan juga diberi kalau game over diberi overlay jadi agak sedikit gelap gitu. Dan jika masuki game state menu, yaitu di awal tadi dia akan ada beberapa. Yang pertama adalah gambar menu depan,
gambar Konohanya, lalu ada gambar overlay untuk jadi lebih gelap, lalu juga ada judul gamenya, lalu ada instruksi untuk gimana mulai gamenya atau keluar dari gamenya gitu. Ini dikeluarkan di layar. Lalu kalau dia masuk game udah nggak di menu atau di playing atau game over, dia akan menampilkan Madaranya dan Madara, Naruto, dan juga makanannya. Dan juga dia di pojok kiri atas tadi dia akan memunculkan skor dan high score yang berwarna putih tulisannya, dan kalau masih ada Madara dia akan menunjukkan Madaranya panjangnya udah berapa bodinya, total bodinya, lalu merender juga akan memunculkan nyawanya Madara yang tadi masih 5, dia akan dimunculkan. Dan di sini ada perulangan di mana kalau Madaranya mati dia akan berkurang 1 nyawanya di sini. Dan kalau Madaranya sudah kehabisan nyawa, nyawanya sudah habis, otomatis dia akan memunculkan teks di tengah berwarna kuning, yaitu Madara telah dikalahkan. Nah, di sini ada aset hati gitu untuk menunjukkan bahwa menunjukkan nyawanya lah. Nah, di mana di sini berwarna oranye tulisannya, ya punya Naruto berwarna oranye dan Madara berwarna biru. Jadi ya HPIMG-nya kan tadi ya asetnya, kalau ditunjukkan dikeluarkan, dan skor juga diperlihatkan. Dan kalau misal di sini pencet P, pencet pause, dia akan nge-pause. Lalu ini memunculkan di pojok kanan tadi, yaitu berupa petunjuk P untuk pause, lalu M untuk mute. Nah, jika pause, dia akan mengoverlay backgroundnya tadi menjadi lebih gelap dan muncul tulisan pause di tengah-tengah. Lalu untuk game state, game over, itu ini kan pause ini sudah ya. Kalau game over otomatis dia berpindah kan, dia jadi memunculkan overlay tadi lagi dan memunculkan game over, score dan juga score, lalu ada R untuk restart, B untuk back to menu tadi. Sampai macam ini, jadi semua ini akan ditampilkan di tengah-tengah layar begitu. Lalu pakai game display flip ini untuk mengupdate layarnya, lalu di clock dot ini tadi kan juga untuk mengatur FPS-nya. Jadi ya mungkin itu aja sih penjelasan program dari saya. Maaf jika penjelasannya kurang jelas. Sekian saja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.